Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neng Surwandari, kelas 11 IPA, dan di sebelah saya. Halo, perkenalkan nama saya Ira Andini dari kelas 11 IPA. Di sini kita akan mempresentasikan tugas informatika yang berjudul Mengenal perangkat internet. Selamat menonton. Yang pertama, internet. Internet adalah kumpulan dari jutaan komputer di seluruh dunia yang terkoneksi antara yang satu dengan yang lain. Media koneksi yang digunakan bisa melalui sambungan telepon, serat optik, kabel koaksial, satelit, atau dengan koneksi wireless. Ketika kita logon atau dalam hal ini terhubung dengan internet, kita diberikan hak akses ke komputer-komputer lain di seluruh dunia yang terhubung juga dengan internet. Yang kedua, perangkat keras untuk mengakses internet adalah modem, router, dan komputer. Modem, perangkat keras yang mengubah sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya. Modem berfungsi sebagai jembatan antara komputer dengan penyedia laksana internet atau ISP. Modem ada modem internal dan modem eksternal. Selanjutnya, router. Perangkat keras yang mengarahkan lalu lintas data antara jaringan lokal atau LAN dan internet. Router dapat mengirimkan jaringan internet ke perangkat lain melalui koneksi kabel atau nirkabel atau Wi-Fi. Yang selanjutnya adalah komputer, perangkat utama untuk mengakses internet. Yang ketiga, teknologi jaringan. Teknologi jaringan adalah sekumpulan teknologi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan komputer. Teknologi jaringan juga dapat dilakukan melalui kabel atau nirkabel. Teknologi jaringan memiliki banyak manfaat, diantaranya pemindahan berkas, streaming konten media, pengiriman email, akses jarak jauh ke aplikasi dan sistem, telepon VoIP, permainan daring, layanan pesan instan, dan komunikasi. Beberapa komponen teknologi jaringan diantaranya router, switch, kabel, titik akses nirkabel, hub, protokol seperti Ethernet dan TCP atau IP. Beberapa jenis jaringan diantaranya LAN, WAN, MAN, PAN. Yang keempat, hubungan antara router dan modem adalah perangkat yang bekerja sama untuk menghubungkan perangkat ke internet. Modem menghubungkan perangkat ke internet, sedangkan router mengelola aliran data di dalam jaringan. Fungsi modem mengubah sinyal dari ISP menjadi sinyal digital yang dapat dipahami oleh komputer. Modem dapat terhubung ke jaringan DSL atau kabel. Router mengelola aliran data di dalam jaringan dan mengarah internet perangkat. Router dapat menghubungkan banyak perangkat ke internet secara bersamaan. Hubungan modem dan router secara tradisional merupakan dua perangkat yang terpisah. Yang pertama, tata cara akses internet. Tata cara akses internet adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk terhubung ke internet menggunakan perangkat koneksi yang sesuai. Berikut langkah-langkah untuk mengakses internet. Siapkan perangkat yang dapat terhubung ke internet seperti komputer, laptop, smartphone, atau tablet. Yang pertama, pastikan perangkat memiliki koneksi internet seperti modem, router, atau jaringan seluler. Yang kedua, menggunakan koneksi modem. Pastikan modem terpasang dan terhubung ke saluran telepon rumah. Yang ketiga, masukkan alamat URL yang ingin diakses. Yang keempat, Anda juga bisa menggunakan modem yang terhubung ke komputer kabel untuk mengakses internet di ponsel. Yang kelima, Anda bisa menggunakan jaringan seluler yang dipancarkan oleh operator seluler. Yang kedua, Internet Service Provider atau ISP adalah perusahaan yang menyediakan layanan akses internet kepada pelanggan. ISP juga dikenal sebagai provider internet atau penyediaan internet. ISP menyediakan berbagai layanan seperti 1. Koneksi internet. Yang kedua, perangkat keras seperti modem, router, dan server.
Yang ketiga, infrastruktur internet. Dan yang keempat, layanan email. Yang kelima, layanan VoIP. Yang keenam, layanan hosting web. Yang ketujuh, layanan pendaftaran domain. Dan yang kedelapan, ISP menghubung pelanggan. Jaringan internet global melalui berbagai media transmisi seperti kabel, radio, dan satelit. Beberapa jenis ISP diantaranya ISP kabel, DSL, wireless fiber ISP, satelit ISP. Yang ketiga, browser. Browser internet adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan informasi dari internet. Browser memungkinkan pengguna untuk menjelajahi halaman web di World Wide Web. Fungsi browser internet membuka halaman web, menampilkan konten dari web, mengunduh file di internet, mengelola riwayat kunjungan web, menyimpan data halaman web yang telah dikunjungi, memberikan perlindungan dari website berbahaya. Beberapa contoh browser internet yaitu Google Chrome, Opera Mini Internet, Microsoft Edge Browser, Safari. Yang keempat, mempraktekkan akses internet. Akses internet adalah kemampuan untuk terhubung ke jaringan internet melalui perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, atau tablet. Untuk mengakses internet, Anda perlu menyiapkan perangkat modem dan koneksi ke internet. Berikut langkah-langkah untuk mengakses internet. Yang pertama, siapkan perangkat yang terhubung ke internet. Yang kedua, siapkan modem atau wireless router. Yang ketiga, hubungkan perangkat ke modem atau wireless router. Yang keempat, koneksi perangkat ke internet melalui penyediaan layanan akses internet atau ISP. Yang kelima, buka web browser. Yang keenam, masukkan alat URL. Untuk mengakses internet dengan aman, Anda bisa melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, gunakan sandi yang kuat untuk router Wi-Fi. Yang kedua, perbarui perangkat lunak keamanan internet secara berkala. Yang ketiga, hindari mengklik tautan atau lampiran dari email yang mencurigakan. Yang keempat, jangan membagikan informasi pribadi secara online. Yang kelima, gunakan virtual private network untuk mengenkripsi data. Dan yang keenam, hindari mengunggah atau mengakses informasi sensitif saat menggunakan Wi-Fi publik. Yang pertama, email. Email atau disebut elektronik mail atau surat elektronis adalah surat dengan format digital atau ditulis dengan menggunakan komputer dan dikirimkan melalui jaringan komputer. Email merupakan salah satu cara komunikasi yang populer dan efektif untuk menyampaikan informasi. Email memiliki beberapa fungsi, di antaranya mengirim dan menerima pesan teks, gambar, lampiran, dan video, sebagai identitas diri untuk mendaftar akun sosial media dan smartphone, sebagai sarana verifikasi identitas dan keamanan. Email dapat dikirimkan melalui komputer, smartphone, atau tablet. Beberapa jenis email diantaranya bulk mail, webmail, dan forward mail. Yang kedua, tata cara pembuatan email dan pengguna email. Tata cara membuat email adalah dengan membuat akun Google, kemudian mengikuti langkah-langkah yang tertera di layar. Sementara itu, untuk menggunakan email, Anda bisa menulis dan mengirimkan email. Berikut cara mengirim email. Buka email, klik tulis, masukkan penerima, subjek, dan teks pesan, klik kirim. Anda bisa membuat email di berbagai layanan seperti email dan Yahoo. Untuk menggunakan email, Anda bisa menambahkan penerima di kolom kepada CC dan BCC, menambahkan lampiran, mengatur tampilan email seperti tema dan inbox, menambahkan email alternatif dan nomor handphone untuk pemulihan, mengaktifkan fitur verifikasi 2 langkah. Kesimpulannya adalah internet adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan
telekomunikasi, dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakaian yang tersebar di seluruh dunia. Adapun layanan internet yang tersedia saat ini seperti komunikasi langsung, yaitu email, chat, diskusi, usenet, news, email, milis, sumber daya informasi yang terdistribusi, World Wide Web, cover, remote, login, dan lalu lintas file, telnet, FTP, dan aneka layanan lainnya. Mungkin itu saja materi yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.